Kemudian al-ashiru, yang terakhir adab berpuasa yang ke-10. Tarku ma yujtanabu fi shaumi. Meninggalkan apa-apa yang mesti dijauhi di dalam berpuasa. Nah, jadi ada perkara-perkara yang mesti dijauhkan oleh diri kita di dalam berpuasa. Wa huwa anwa'un, dan macam-macamnya ini ya banyak. Minha al-qiblatu. Salah satu di antaranya perkara yang mesti kita jauhkan al-qiblah, yaitu berciuman. Nah, kalau ini khusus untuk suami istri. Aduh, tutup dulu telinganya. Nah, ini bagi orang yang sudah bersuami istri, yang sudah menikah, hindari dulu berciuman itu. Jangan mau puasa-puasa mau ciuman. Jangan, hindari dulu. Kenapa? Khawatir menimbulkan syahwat. Boleh-boleh aja, cuman khawatir menimbulkan syahwat. Kalau itu nggak jadi masalah. Ciuman di sini kayaknya, ya paham lah maksudnya. Kalau misalkan cium pipi menimbulkan syahwat nggak kira-kira? Ya tergantung, iya kan? Tergantung. Jadi kemungkinan ciuman ini ya itu kemungkinan. Iya, menjurus ke syahwat. Nah, sebaiknya dihindari, itu dijauhi. Lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsad. Nah, karena di dalam perkaranya itu dikhawatirkan terjadi pertentangan di dalam ibadah sehingga menimbulkan kerusakan bagi ibadahnya. Jadi yang tadinya kita lagi beribadah, lagi puasa, kemudian kita melakukan ciuman antara suami dengan istrinya, khawatir menimbulkan kerusakan bagi puasanya, khawatir nanti jadi rusak puasanya gara-gara melakukan hal itu. Begitu, meskipun diperbolehkan, tapi ya sebaiknya dijauhi supaya tidak menimbulkan kerusakan bagi ibadah kita. Wal khatarati biha. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa membahayakan untuk diri kita. Juga dihindari. Wa minha al-hijamatu lima fiha min ad-dhafi. Nah, juga salah satu di antaranya yaitu hijamah. Hijamah itu berbekam. Nah, bekam di bulan puasa itu menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Di dalam mazhab kita bekam, tahu bekam kan? Yang disuntik sedot darahnya, itu kita lagi puasa nggak batalin puasa. Hatta bekamnya berapa titik begitu kan? Karena bekam tuh ada titik-titik tertentu kan? Bisa di kepala, bisa di punggung, bisa di mana aja yang sekiranya ada penyakit. Bahkan umpama sampai sekujur tubuh kita dibekam begitu, nggak batalin puasa. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Akan tetapi Nabi pernah mewanti-wanti, khawatir fiha min ad-dhafi, berbekam ketika berpuasa itu menimbulkan lemahnya tubuh kita. Nah, jadi karena kan namanya disedot darah kan, badan lemes, khawatir badan kita lemes, tubuh itu lemes. Nah, Nabi mengkhawatirkan itu. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita berbekam sehingga menimbulkan rusaknya puasa kita. Jangan sampai begitu. Akhirnya gara-gara dibekam jadi lemes, loyo begitu puasa. Kagak mau tadarus, kagak mau sholat duha, umpama kagak mau ibadah-ibadah yang lain, lemes, tiduran aja begitu. Pakai dalilnya begitu, tidur di bulan Ramadan juga ibadah. Tidur aja dari habis sahur sampai mau maghrib. Itu begitu rugi, itu begitu salah kaprah. Jadi Nabi yang mengkhawatirkan hal itu. Jadi hati-hati. Ya sebaiknya dihindari. Donor darah tidak membatalkan. Donor darah, vaksin, suntik itu tidak membatalkan puasa. Karena kalau suntik masuknya ke mana? Kulit kan? Nah, jadi yang penting tidak masuk ke dalam lubang yang 5. Hidung 1, mulut 2, telinga 3, pintu depan, kubur 4, dubur pintu belakang. Selagi tidak ada yang masuk ke dalam lubang 5 tadi, tidak batal. Lagi suntik
gigi kan suka di mulut, tapi kan ada ya. Di mulut. Ya kalau iya, berarti kan ada yang masuk. Ataupun umpama kayak vaksin. Taruh vaksin corona kan ada yang dimasukkan ke hidung tuh, batal itu. Yang ditajos kan? Apa namanya? Swab. Karena nggak pernah saya swab. Terus yang ketahuan itu. Nah itu batal tuh kalau vaksin yang ke hidung tuh masuk. Karena ini bagian dari lubang, nggak boleh. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang 5, batal. Patokannya gitu aja. Donor enggak, suntik enggak. Cuma kalau sekiranya tidak darurat begitu, ya misalkan apa? Yang bisa disuntik apa sih, penyakit apa? Yang bisa disuntik penyakit apa kira-kira? Nah, misalkan panas dingin begitu. Sekiranya ada obat selain mesti disuntik, ya cari alternatif yang lain dulu lah. Jadi itu alternatif terakhir aja suntik mah, meskipun ya tidak membatalkan. Ya. Jadi jangan menimbulkan pertentangan sehingga merusak puasanya. Jangan deh. Nah, balik lagi hijamah tadi, fayastazkilul ibadah, sehingga memberatkan ibadah tuh. Karena kalau badan lemas pasti berat ibadah. Males kok ibadah ngapain? Iya kan? Namanya puasa itu kan lemes. Udah sahur aja kan lemes kan? Nah, terlebih umpama apalagi sampai dibekam, disedot darahnya, khawatir lemes ya nanti berat buat ibadah. Nah, Nabi nggak mau begitu tuh. Terkecuali kalau antum dibekam nggak lemes, silakan. Enggak kok, saya tetap kuat. Habis dibekam juga, ya silakan kalau mau begitu. Cuman ya secara umum orang yang dibekam itu mesti lemes karena terkuras dan darah, meskipun yang terbuangnya darah kotor. Di kita sudah jarang ya. Hijab bekam itu sudah mulai ditinggalkan di kita. Oh lebih dari itu ya. Ya kalau satu titik umpama ya kira-kira aja silakan. Nah itu ya. Kemudian wamin hal mubalaghatu fil istinsyaqi fil wudu. Nah, juga salah satu di antaranya perkara yang mesti dijauhi yaitu berlebih-lebihan di dalam beristinsyak ketika wudu. Nah istinsyak itu apa? Menghirup air ke hidung. Jadi antum ngirupnya nih sudah lebih kaliur gitu, sirah teh umpama. Nggak boleh berlebihan itu, nanti bisa membatalkan. Makanya kalau lagi puasa ya boleh ngirup, tapi ngirup sedikit aja ya. Nggak usah berlebihan, bikin nyerang gitu sampai kepala sakit gitu, jangan. Khawatir nanti batal puasa. Itu juga mesti diperhatikan tuh istinsyak ketika wudu. Ya kalau mau aman ya wudu kayak apa? Membasuh hidung kan sunnah. Ditinggalkan pun nggak apa-apa, yang rukun-rukun aja. Iya, khawatir kalau sekiranya masuk air tuh. Kumur-kumur juga nih umpama. Nanti kalau mama sian asup cair misalkan ketelan, ya hindari aja, tinggalin. Makanya kumur-kumur jangan pegang. Iya kan? Ngomong puasa supaya lengit hausnya. Nggak boleh begitu itu. Kumur boleh ya langsung buang sekedarnya aja, jangan lebih kali kok terus ya. Khawatir ketelan gitu. Dihindari sekiranya menimbulkan pertentangan, dihindari. Ya. Lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadati wa ta'ridiha lil ifsad. Oleh karena ini perkara-perkara ini dari perbuatan-perbuatan yang berbahaya di dalam beribadah sehingga menimbulkan pertentangan, sehingga puasanya akan rusak, menimbulkan kerusakan bagi puasanya. Jadi yang tadi meskipun boleh, perkara-perkara itu boleh, dan cuma daripada menimbulkan pertentangan, daripada menimbulkan kerusakan dalam berpuasa, sebaiknya dihindari. Kemudian waminha aswaku ba'da zawali. Nah, begitu juga salah satu di antara perkara yang mesti dijauhi adalah bersiwak ba'da zawal, setelah zawal. Zawal itu setelah tengah hari tuh. Ba'da zuhur sebaiknya dihindari. Nah, karena menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bersiwak setelah zawal waktu zuhur sampai menjelang maghrib hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Tapi juga ada sebagian ulama yang tetap bersiwak setelah zawal, setelah ba'da zuhur. Cuman bersiwaknya tidak seperti biasanya, hanya sebatas menempelkan siwak ke gigi. Sudah cukup. Karena siwak hukumnya
sunnah, supaya ya karena sudah terbiasa setiap hari dengan siwak, tidak mau meninggalkan kesunahan bersiwak, akhirnya hanya sebatas menempelkan siwak kepada gigi, sebatas itu aja. Itu boleh. Tapi secara hukum ya makruh, dari zawal sampai maghrib jangan bersiwak. Sikat gigi pun nggak boleh, apalagi pakai odol umpama begitu. Makanya bagusnya habis sahur, sikat gigi tuh bersihin. Jangan nanti aja lah bangun tidur sikat giginya, jangan. Karena kadang-kadang kan namanya pasta gigi itu kan ya, kalau itu nggak enak ke mulut, iya kan? Nah, mulut nggak enak itu. Nah, jadi usahakan sebelum waktu adzan subuh udah sikat gigi sehingga masih bisa minum, dibersihkan mulut. Jadi enak. Kan kadang-kadang suka garing gitu kan, nah, supaya tidak kering itu. Li'annahu yuzilul khuluf. Nah, karena sesungguhnya bersiwak itu ya supaya menghilangkan perbedaan lah ya. Jadi supaya menghilangkan khilafiyah begitu. Ya upayakan hindari aja dah. Kita nggak bersiwak. Tapi kalaupun tetap mau ya silakan. Tapi hanya sebatas itu aja. Nempel aja, jangan kayak biasa. Nempel di gigi aja. Udah cukup itu, udah dapat sunnahnya. Wa minha dzauqut ta'amin. Juga salah satu di antaranya perbuatan yang mesti dijauhi, dzauqut ta'amin, mencicipi makanan. Nah, meskipun sebetulnya nyicipin makanan boleh, nyicipin makanan itu boleh. Umpama ibu bikin kolak begitu, iya guys, amis, caranya dicicipi tuh, oh manis, dengan catatan tidak boleh ditelan. Nah, bisa nggak kira-kira? Nyicipin bikin sayur, bikin apapun, sekiranya nggak bisa ditelan silakan, itu tidak membatalkan. Berarti kalau udah nyicip begitu, buru-buru dilepehin lagi, dibuang. Jangan langsung kagok ya, batal kalau kagok kira tapi kesekaliwat tenggorokan. Batal. Kenapa? Liqaufil usuli ila halqihi. Nah, karena khawatir sampainya itu makanan ila halqihi, sampai tenggorokan. Nyicipnya boleh selagi tidak masuk ke tenggorokan. Cuma khawatir masuk ke tenggorokan sehingga itu yang membatalkan terhadap puasanya. Ya, udah pintar-pintar aja itu nih, yang udah biasa nyicipin lepeh lagi. Kalau kita kan nggak bisa begitu, udah nyicip kan, kok orang, dari lagi. Nah itu perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mestinya dijauhkan supaya tidak menimbulkan pertentangan di antara kita sehingga merusak terhadap ibadah puasanya kita. Nah itu tentang 10 adab-adab di dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga adab-adab ini sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpuasa semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.